So Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Kita mulai langsung, silahkan untuk buka kitabnya halaman 28. Qala al-mu'allif rahimahullah, fahadhihi as-suratu ala ijaziha قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله، ومن قوله إياك نعبد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون رسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكان مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd, ahibati fillah, para peserta mudzakarah tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir dan sedikit penjelasannya dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Taisir Karim Ar-Rahman. Tadi beliau membaca fahadhihi suratu, maka surat ini, yakni surat Al-Fatihah yang kemarin kita sudah membahas sampai habis, alhamdulillah, ala ijaziha, walaupun dia sangat singkat, sangat pendek, 7 ayat saja, bahkan sebagian mengatakan 6 ayat saja, akan tetapi qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suril Quran, tapi mencakup hal-hal yang tidak termaktub di dalam surat-surat lain di dalam Al-Quran. Luar biasa. Karena itu ada satu riwayat yang mengatakan bahwa semua isi Al-Quran itu adalah termaktub di dalam surat Al-Fatihah. Karena dia dikatakan itu artinya ibu. Ibu itu artinya adalah tempat bernaung semua anak-anaknya. Itu namanya ibu atau induk. Maka dia disebut apa? Ummul kitab, induknya kitab, karena mencakup semua makna yang ada dalam Al-Quran, semua pesan yang ada dalam Al-Quran itu termaktub di dalam surah Al-Fatihah.
luar biasa. Maka kita di sini nanti akan mendengarkan bagaimana penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah terkait dengan hal tersebut. Fatadammanat anwa' at-tauhid ats-tsalatsa. Maka surat Al-Fatihah itu kata beliau awal sekali adalah mencakup semua bagian tauhid yang 3 itu. Yang mana pertama tauhidur rububiyah. Yang namanya tauhidur rububiyah itu kesimpulannya adalah tauhidullah bi af'alih. Bagaimana kita mengesahkan Allah di dalam perbuatannya, itu tauhid rububiyah. Dialah Allah yang muhyi, menghidupkan, dialah yang mumit, dialah yang razik, pemberi rezeki, dialah yang khalik, pencipta, dan semuanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa di dalam perbuatannya. Tidak ada yang bisa menyamai, tidak ada yang setara dengan perbuatannya dia Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terambil dari ungkapan dari firman Allah Rabbul Alamin. Tauhid rububiyah, Rabb al-Alamin. Dialah Rabb dari sekalian alam. Kemudian yang kedua tauhidul ilahiyah, atau sebagian tauhidul ibadah, sebagian mengatakan tauhidul uluhiyah, sama maksudnya. Tauhidul ibadah ada Syekh? Salam, fadhal. Fadhal Syekh. Hayallah. Hayyakumullah. تفضل حياكم بالوسط جهزنا لك تأخرنا ما في إشكال تفضل ما شاء الله الحمد لله. طيب استمر كلام. Jadi tauhid yang kedua adalah tauhidul ilahiyah atau tauhidul uluhiyah, atau sebagian mengatakan tauhidul ibadah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka maksudnya adalah bagaimana mentauhidkan Allah di dalam perbuatan hamba, ya. Itu dia, bagaimana seorang hamba itu mengesahkan Allah di dalam semua perbuatan, terutama adalah di dalam apa? Ibadahnya. Sebesar apapun ibadah tersebut, sekecil apapun ibadah tersebut, maka itu adalah yakni kita esahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhidul ilahiyah atau uluhiyah itu adalah tauhidullah bi af'alil ibad. Dikatakan di situ wa ifradullah bil ibadah. Yakni namanya tauhidul uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah di dalam apa? Di dalam ibadah. Hanya dia yang kita tuju di dalam ibadahnya, ibadah kita. Itu bahasa sederhananya. Sekecil apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, sesedikit apapun, ibadah tersebut harus ditujukan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terambil dari lafaz yukhad min lafaz Allah wa min qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kata beliau tauhidul ilahiyah itu terambil dari lafaz Allah yang ada di alhamdulillah itu tadi, atau di dalam firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sangat jelas, ya kan? Bahwasanya semua isti'anah kita, semua ibadah kita tujukan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tauhidul asma wa sifat. Dan ayat ini juga mencakup tauhid asma dan sifat. Bagaimana kita mensifati Allah dengan sifat yang ia sifati dirinya di dalam Al-Qur'an, atau disifati oleh Rasulullah di dalam sunnah, atau kita tetapkan nama yang dia namakan dirinya di dalam Al-Quran atau dinamakan oleh Rasulullah di dalam As-Sunnah. Itsbatu sifatil kamali lillah. Bagaimana kita menetapkan sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati athbataha li nafsihi. Yang mana Allah telah tetapkan sifat dan nama tersebut untuk dirinya. Wa athbataha lahu rasuluhu, atau
ditetapkan nama, ditetapkan sifat tersebut oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ta'til, tanpa kita ingkari. Tanpa kita ingkari. Ta'til itu artinya kita batalkan, kita ingkari. Wah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala punya sifat yakni melihat. Nanti kalau dia melihat, makhluk melihat sama berarti. Kalau dia mengatakan seperti itu, dia ta'til namanya, dia ingkari itu. Atau tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala punya sifat marah misalkan. Karena yang marah itu adalah makhluk. Kalau kita tetapkan bagi Allah, mungkin nanti fadhal saya ta'ala saya. Mungkin nanti sama dengan makhluk misalkan. Maka itu tidak ta saya siapa? Ta saya. Yo, makan ada jais. Ta. Ma fi syekh, ta. Fadhal saya. هذه يعني عبارة عن جلسة أخوية وكذا. تعال. لا ما في شيء. تعال. كلنا أخونا. تعال شيخ. لا. فضل شيخ. Nah, jadi saya lanjutkan sedikit ikhwan. Jadi min ghairi ta'til, tanpa apa? Tanpa kita ingkari itu namanya. Ya. Jadi tidak mungkin Allah itu marah, tidak mungkin Allah itu senang. Karena yang marah, yang senang itu makhluk misalnya. Itu namanya dia ta'til. Wala tamthil, atau sifat dan nama tersebut jangan kita serupakan, samakan. Allah marah, kita marah, berarti sama. Nah, itu tidak bisa digitukan. Ya, tidak bisa digitukan. Atau tashbih, sama, kita serupakan. Wa qad dalla ala dzalika lafaz alhamdulillah kama taqaddama. Kata beliau, yang itu tadi termaktub di dalam ungkapan alhamdulillah. Lanjut, wa tadammanat itsbatan nubuwati fi qouli ta'ala. Ini istimbatnya Syekh Nasr Sa'di yang jauh tapi mengena begitu. Tidak antum dapat ini di yang lain. Beliau mengatakan di dalam firman Allah ihdinas siratal mustaqim, kita dapatkan di situ penetapan adanya nubuwah. Bagaimana wajah yakni wajh dzalik, bagaimana? Cara mengambil pendapatnya bagaimana kata beliau? Li'anna dzalika mumtani' biduni risalah. Karena orang tidak akan tahu jalan yang lurus itu kecuali dengan adanya apa? Ar-risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia ini kan bagaikan binatang sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, tidak tahu mana yang. Maka dengan datangnya Nabi dengan risalahnya, maka kemudian manusia tahu siratal mustaqim. Kata beliau, berarti dengan siratal mustaqim ini terdapat di situ itsbatun nubuwah. Jauh memang tapi mengena. Ya. Jadi istimbat yang jauh tapi mengena begitu, sangat luar biasa. Ya. Jadi dia mampu menangkap sesuatu yang yakni tersirat di balik yang tersurat, dan itu jauh. Bagaimana ketika dia mengatakan dari ihdinas siratal mustaqim saja kita ngambil pendapat, kita berkesimpulan ini ayat menjadi dalil ditetapkannya apa? Risalah. Subhanallah. Itsbatul jaza. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah juga terdapat apa? Penetapan adanya jaza, balasan alal a'mal, atas semua amalan manusia. Yani di dalam firman Allah maliki yaumiddin wa annal jaza yakunu bil adl, dan balasan yang akan kita terima terlahir dari keadilan yang amat sangat, keadilan Allah Subhanahu wa taala yang tiada duanya. Lianna din ma'nahu al jaza bil adl. Subhanallah. Karena din itu makna sebenarnya kata beliau adalah memberikan balasan dengan sangat adil. Itu makna din. Jadi makna din itu adalah apa? Al jaza bil adl, yakni balasan yang kemudian sangat-sangat adil. Nanti akan ditambahkan penjelasan ini sama dua ustaz kita, Ustaz Arifin sama Ustaz Safa. Saya akan habiskan dulu ini sedikit. Wa tadammanat itsbatal qadar. Dalam surat Al-Fatihah ini juga kata beliau termaktub bagaimana tentang kita menetapkan adanya apa? Al-qadar. Qadar ditetapkan. Kok bisa? Iya. Wa annal 'abda fa'ilun haqiqatan.
bahwasanya hamba itu sebetulnya adalah dia yang berbuat secara hakikat. Secara hakikat dia memang memiliki apa? Perbuatan. Khilafan lil qadariyah wal jabariyah. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang qadariyah dan orang jabariyah. Apa pendapat mereka tentang qadar? Orang qadariyah mengatakan sesungguhnya apapun yang dilakukan oleh manusia tidak ada intervensi Allah Subhanahu wa taala. Saya mau berjalan sekarang sampai di luar sana saya berjalan. Saya mau tidur saya tidur. Tidak ada intervensi Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang saya lakukan. Itu kata orang siapa? Orang Qadariyah. Jabariyah sebalik dari itu. Jabariyah mengatakan kita ini adalah majbur. Kita ini sudah terpaksa, sudah yakni terlahir seperti itu. Tidak ada qadar yang bisa kita lakukan, tidak ada iradah milik kita, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kata dia adalah seperti wayang saja. Ada dalang yang sudah mengatur. Kalau dalangnya mau angkat tangan, kita akan bisa mengangkat tangan. Jadi tidak ada fa'il, tidak ada perbuatan yang bisa kita lakukan. Itu semua adalah yakni milik Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnati wal jamaah mengatakan tengah-tengah. Tengah-tengah daripada pernyataan Qadariyah dan Jabariyah. Bagaimana tengah-tengahnya? Ahlus sunnati wal jamaah mengatakan kita memiliki masyiah, kita memiliki qadar, akan tetapi masyiah dan qadar kita adalah tabi di bawah masyiah dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang diambil adalah wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Mereka tidak bisa memiliki masyiah kecuali masyiah itu sesuai dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Itu tengah-tengahnya Ahlus Sunnah. Itu moderasinya Ahlus Sunnah dari yang lain. Bainama orang Qadariyah mengatakan tidak ada intervensi Allah dalam diri kita. Bainama orang Jabariyah mengatakan ini semua kita tidak bisa apa-apa. Apa yang kita lakukan ini adalah yakni semata-mata karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut mereka orang yang maling, orang yang berzina, orang yang berbuat dosa besar itu tidak bisa disalahkan. Karena itu adalah sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada diri dia. Maka datang ketika Umar bin Khattab ingin memotong, ketika disalahkan mencuri pada zaman Umar bin Khattab, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda akan melakukan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita? Kalau memang kita mencuri, memang sudah ditakdirkan Allah untuk mencuri. Ya, maka jawaban Umar bin Khattab, kalau begitu saya juga ditakdirkan untuk memotong tangan kamu. Ya, jadi itu jawaban beliau yang sangat telak untuk melawan orang seperti itu. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah. Bagaimana? Yakni kita memiliki kehendak, kita memiliki qudrah, qadar, akan tetapi kalau tidak sesuai dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan bisa untuk kita lakukan. Berapa banyak orang yang berjalan mau jalan ke luar sana, belum sampai sana terpleset mati. Berapa banyak orang sudah pacaran mau akhiri dengan nikah, tidak jadi nikah. Itu menunjukkan masyiah kita yakni tabi atau akan bisa kita lakukan apabila sesuai dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala atau di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit ikhwas sekalian, kemudian kata beliau di dalam surat ini juga termaktub ar-rad ala jami' ahli bidah wa dhalal. Yani bantahan yang telak terhadap para pelaku bid'ah dan orang-orang yang sesat. Di dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Li'annahu ma'rifatul haqq wal 'amal bih. Karena di situ di dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim itu adalah mesti kita mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Jangan seperti orang Nasrani kemarin. Seperti yang dijelas sama Ustaz Arifin kemarin, jangan juga seperti orang-orang Yahudi. Di antara mereka ada yang beramal, ada yang tidak mengetahui ilmu baru dia beramal, atau mengetahui tapi tidak sesuai, beramal tidak sesuai dengan yang diketahuinya. Wa kullu mubtadi' wa dhal fa huwa mukhalif lidzalik. Maka pelaku bid'ah dan orang-orang sesat itu adalah bersalah dengan apa yang dikatakan di dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Dan di dalam surat Al-Fatihah ini juga kata beliau adalah termaktub tentang bagaimana mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
ikhlas kita di dalam berbuat, ikhlas kita di dalam beribadah, ya. Ini semua terdapat dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah kesimpulan dari beliau tentang apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini. Dan memang sangat luar biasa. Sekarang kita dengarkan mungkin tambahan atau imbuhan dari pertama Ustaz Arifin terkait dengan ayat ini sebelum kita pindah ke dalam surat berikutnya, surat Al-Baqarah. Tapi kita inginkan yakni di situ ada tambahan-tambahan mungkin yang lepas dari apa yang kita sampaikan tadi atau yang terlupakan dari apa yang kita sampaikan tadi, nanti diingatkan sama Ustaz Arifin, kemudian diingatkan sama Ustaz Safarudin, sehingga kita betul-betul mempelajari seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, kunna la nata'allamu la natajawaz 10 ayat illa wa na'lam ma fiha aina nazalat wa fi man nazalat. Kami tidak mempelajari lebih dari 10 ayat kecuali kami ketahui di mana ayat itu turun, kepada siapa ayat itu turun, bagaimana sebab turunnya ayat itu. Sehingga dikatakan beliau itu belajar surat Al-Baqarah saja 8 tahun, Al-Baqarah saja. Umar bin Khattab. Karena apa? Model belajarnya seperti itu. Sedikit 10 ayat saja, tapi dipahami semuanya yang terkait dengan ayat itu. Kita kan tidak tiba-tiba ngapal kemudian 1 halaman. Tapi begitu selesai tidak ada yang tersisa sedikit pun selain hafalan itu. Para sahabat tidak. Nah, kita harapkan seperti itu sekarang. Kita kembalikan manhajnya para sahabat itu. Ayat itu tadi Al-Fatihah misalnya, kita dengarkan bagaimana imbuhan, improvisasi dari Ustaz Arifin, Ustaz Safa, sehingga kemudian ada yang lolos barangkali, itu kita bisa tangkap. Sehingga banyaklah kemudian yakni pengetahuan kita terhadap surah yang menjadi yakni induk dari yakni surah-surah yang ada, menjadi bacaan inti dari bacaan kita. Fadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Jazakallah khairan Syekhuna wa mudiruna yang guru Haji Munajat Elsi MAI. Beliau tadi Masya Allah telah memulai dan telah menjelaskan dengan sangat rinci ya terkait dengan khatimatu surat Al-Fatihah. Dan ini tadi sudah selesai untuk tafsir As-Sa'di ya, sampai dengan khatimahnya sudah selesai. Saya izin untuk menambahkan beberapa faedah yang terkait dengan surah ini. Saya tidak tahu ahkamnya sudah diambil, Ustaz? Belum. Ya, guru nanti mungkin untuk ahkam mungkin Ustaz Safar mungkin bisa lebih banyak menjelaskan tentang hukum yang terkait dengan bacaan Al-Fatihah dalam salat. Mungkin nanti untuk fikihnya baik bagi imam maupun makmum mungkin nanti lebih banyak di situ, supaya kita ini mengambil faedah dari semua sisi. Ya, dari tafsirnya sudah. Ya. Nanti dari sisi fiqhul ayah nanti ya, ini akan dijelaskan. Kemudian kemarin qiraatnya juga sudah ya, alhamdulillah. Nah, ini saya mungkin sedikit menambahkan tafsir dari kata as-sirat al-mustaqim itu ya. Nanti silahkan ditambahkan kalau masih ada yang kurang. Para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat tentang makna as-sirat al-mustaqim ya. Yang pertama maknanya al-Islam. Ini makna yang pertama dari as-sirat al-mustaqim.
ya maknanya al-Islam. Ya, al-Islam ini adalah pendapat dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, ini pendapat dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan ketika kita menyebut as-sirat al-mustaqim maka maknanya adalah al-Islam. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Ibnul Hanafiyah, ya. Ibnul Hanafiyah yaitu maknanya dinullah. Jadi hampir sama nih. Kalau yang tadi al-Islam, yang kedua ini dinullah, agamanya Allah. Ya, agamanya Allah. Kemudian makna yang ketiga dari ulama tabi'in Mujahid, ya, dari ulama tabi'in itu Mujahid, beliau mengatakan makna as-siratal mustaqim al-haq, yaitu kebenaran, al-haq, ya. Kemudian yang keempat dari Abul Aliyah, ini juga tabi'in, diriwayatkan juga dari Al-Hasan Al-Basri, maknanya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-siratal mustaqim itu adalah Nabi itu sendiri, karena beliaulah apa? Sebagai pembawa risalah kepada jalan yang lurus, an-Nabi. Kemudian setelah menjelaskan beberapa makna daripada as-siratal mustaqim, maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wa kullu hadhihi al-aqwali sahihatun. Jadi semua makna-makna ini benar, ya, baik maknanya al-Islam, dinullah, kemudian al-haq, an-nabi, ya, semuanya benar makna itu, ya. Wa hiya mutalazimatun, ya, mutalazimah itu, ya, sesuatu yang saling mengikat, jadi tidak bisa dipisah-pisah, ya. Fa inna man ittaba'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qatada, ya, billadzaini min ba'dihi Abi Bakr wa Umar faqad ittaba'a al-haq, ya. Kata beliau, kenapa dikatakan mutalazimah, saling mengikat? Ya, karena sesungguhnya mereka yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuk dua khalifah setelahnya, Abu Bakar, Umar, maka mereka telah mengikuti kebenaran. Ya, jadi kita katakan tadi as-siratal mustaqim adalah Nabi karena beliau pembawa risalah. Barang siapa yang mengikuti Nabi berarti dia mengikuti kebenaran. Ya. Wa man ittaba'al haqq faqad ittaba'al Islam. Jadi kalau orang sudah mengikuti kebenaran berarti dia juga mengikuti syariat Islam. Karena Islam datang dengan membawa kebenaran, ya. Wa man ittaba'al Islam faqad ittaba'al Quran. Oh ya, itu saya lupa tadi, makna yang terakhir adalah Al-Quran. Makna yang terakhir adalah Al-Quran. Jadi as-siratal mustaqim yang kelima artinya Al-Quran, ya. Maka dikatakan di sini wa man ittaba'al Islam faqad ittaba'al Quran, ya. Maka barang siapa yang mengikuti ajaran Islam berarti dia telah mengikuti petunjuk Al-Quran. Wa huwa kitabullah wa habluhul matin, yaitu kitabullah dan tali yang sangat kokoh, ya. Jadi Al-Quran itu diibaratkan tali yang sangat kokoh. Jadi kalau antum berpegang kepada tali itu, antum tidak akan terjerumus, tidak akan tergelincir, tidak akan menyimpang, tidak akan tersesat, ya. Karena tali ini kuat, kokoh sekali, ya. Itulah Al-Quranul Karim. Wa siratuhul mustaqim, dan Al-Quran itu adalah jalan Allah yang lurus. Fa kulluha sahihatun yusaddiqu ba'duha ba'dha. Jadi semua makna-makna ini tadi benar, ya,
yang satu membenarkan yang lain, yang satu menguatkan yang lainnya. Jadi tidak ada yang salah itu. Ya, ikhwah sekalian rahmati Allahu Jalla wa Ala. Jadi sekali lagi ya, urutannya tadi al-siratal mustaqim itulah Nabi itu sendiri. Kemudian yang kedua al-haq, ya kebenaran. Yang ketiga al-Islam. Yang keempat apa? Al-Qur'anul Karim. Ya, ini semuanya benar ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Baik. Kemudian selanjutnya tambahan faedah, kita sebutkan satu hadis ya. Ini mungkin faedah yang bagus sekali terkait dengan as-sirat al-mustaqim ini. Jadi Rasulullah gambarkan seperti apa sih as-sirat al-mustaqim itu. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari An-Nawas ibnu Sam'an, ya, namanya sahabat ini, ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima." Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan siratan mustaqima itu. Perumpamaan tentang apa? Jalan yang lurus tadi. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perumpamaan jalan yang lurus. Jadi antum hadirkan dalam apa namanya pikiran kita ini, di depan kita ada jalan yang lurus. Ya. Kemudian wa ala janbatai as-sirat surani. Ini jalan lurus, di kiri kanannya itu ada surani. Apa itu suran? Ada pagar. Di kanannya ada pagar, di kirinya ada pagar. Fihima abwabun mufattahah. Ya. Fihima abwabun mufattahah. Jadi di dalam pagar itu ada pintu-pintu yang terbuka. Kemudian wa 'alal abwabi suturun murkhah, ya. Dan di atas pintu itu ada tirai. Di atas pintu itu apa? Ada tirai. Wa 'ala babis sirati da'in. Ya. Dan di gerbang jalan lurus tadi itu ada da'in. Da'in itu artinya apa? Penyeru. Ya, ada penyeru. Yaqul ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la ta'wajju. Wahai manusia, ini kata penyeru yang di gerbang jalan lurus ini, wahai manusia, masuklah. Ya, masuklah kalian semuanya, jangan apa? Jangan bengkok. Ikuti jalan yang lurus ini. Wada'in yad'u min fawqis sirat, ya. Dan ada satu penyeru lagi yang berada di atas jalan itu, tetapi bukan di depan gerbangnya, tetapi bisa di tengahnya, bisa juga di ujungnya. Dia mengatakan begini, fa idza arada al-insanu an yaftaha syai'an min tilkal abwab qala wayhak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Ya, dia mengatakan, wahai manusia, ya, jangan kalian buka apa? Pintu itu. Jangan kalian buka apa? Pintu itu. Pintu-pintu maksudnya yang ada di pinggir-pinggir jalan tadi. Karena kalau kalian buka, kalian pasti akan masuk ke situ. Fasiratu al-Islam. Maka jalan lurus tadi itu, itulah gambaran apa? Agama Islam. Wasurani hududullah. Sedangkan dua pagar kiri kanan tadi adalah batasan Allah Jalla wa'ala. Ini batasan Allah, ya. Wal abwabul mufattahah maharimullah. Dan pintu-pintu yang terbuka tadi adalah apa? Maharimullah. Apa artinya itu? Perkara-perkara yang Allah haramkan.
Arti di dalam pintu itu terdapat semua perkara yang diharamkan itu. Jadi jangankan antum masuk ke pintu, lewat pagar saja tidak boleh. Karena ini batasan Allah. Ya. Nah, wadzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Ya. Jadi penyeru yang ada di gerbang jalan tadi itulah kitabullah, itulah Al-Qur'an yang memanggil antum, ayo masuk ke sini, ikuti jalan ini. Itulah apa? Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Wadda'i min fawqis sirat wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Sedangkan dai, penyeru yang ada di tengah jalan tadi, ya, itu adalah wa'idullah. Apa arti wa'id ini? Ya, yaitu orang yang menasehati Anda, dan nasihat itu ada di hati kita ini. Jadi penyeru yang ada di hati kita, itulah hati kecil kita. Ya, hati kecil kita berkata, kalau kita ingin bermaksiat, jangan bermaksiat. Ya, kalau kita pingin bengkok, dia berkata jangan bengkok. Ya, jangan bengkok. Itulah hati kecil kita. Karena itu Rasulullah pernah berkata, istafti qalbak. Ya, kalau engkau ingin mengetahui kebenaran, tanyakan hatimu yang paling dalam itu. Karena hati kita yang paling dalam pasti akan apa? Mengingkari apa? Maksiat. Mengingkari keburukan pasti. Jadi ini hati kecil kita itulah apa? Penasehat kita dikala kita menyimpang. Maka sering-seringlah apa? Mendengar suara hati yang paling dalam antum. Ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dan juga Syekh Ahmad Syakir, ya, telah mensahihkan hadis ini. Jadi inilah gambaran Islam itu. Jadi sekali lagi, ya, ringkas saja. Jadi ini jalan yang lurus, ya, itulah Islam. Kemudian pagar-pagarnya tadi itu adalah batasan Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu yang terbuka tadi itulah apa? Hal-hal yang Allah haramkan, ya. Kemudian dai di gerbang tadi adalah Al-Qur'an, ya. Kemudian dai di tengah jalan tadi adalah apa? Ini hati kecil kita yang selalu apa? Menimbang kebenaran, yang selalu menimbang benar salah, hak batilnya itu, terpuji tercelanya itu, ya. Maka sering-seringlah kita mendengar hati kecil kita, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tambahan yang terkait dengan surah Al-Fatihah. Kemudian saya juga tambahkan tentang cakupan surat ini. Memang surat ini, ya, singkat sekali. Surat ini sangat singkat, ikhwati. Ya, hanya 7 ayat saja. Tetapi mencakup banyak sekali apa? Pelajaran-pelajaran. Mencakup banyak sekali apa? Kandungan-kandungan yang bisa kita ambil. Karena itu kata muallif di sini, ishtamalat hadhihi surah al-karimah wa hiya 7 ayat ala hamdillah, ya, mencakup apa? Hamd, apa itu? Pujian. Wa tamjiduhu, ya, wa tamjidihi wa tsana'i alaih, mengandung pujian, mengandung sanjungan, mengandung pengagungan kepada Allah Jalla wa ala. Bi dzikri asma'ihil husna, ya, yaitu apa? Menyebut nama Allah yang husna, al-mustalzimah li sifatihil ulya, ya. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala, ya, al-mustalzimah li sifatihil ulya. Jadi nama Allah yang juga apa? Mengandung sifat, ya, sifat Allah Jalla wa ala. Jadi dari nama itu, ya, terkandung juga sifat Allah. Misalnya Ar-Rahman, berarti di situ ada sifat rahmah, ada sifat rahmah. Misalnya ikhwati fillah rahmati Allah, Ar-Razzaq, ya, Ar-Razzaq. Ini Ar-Razzaq ini apa? Sifat atau ism? Nama atau sifat Ar-Razzaq itu? Ar-Razzaq itu nama, ya, ismun min asma'illah Ar-Razzaq, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah nama. Dari nama ini diambil apa? Sifatnya Allah Jalla wa ala. Itu
Itu sifat rahmah tadi, kasih sayang, ya, dan yang lainnya. Baik. Wa ala dzikril ma'ad, di surah yang pendek ini juga disebutkan tentang al-ma'ad, hari kebangkitan, al-ma'ad, ya, wa huwa yaumuddin. Wa ala irsyadihi abidihi ila su'alihi wat tadarru ilaihi. Jadi di sini juga ada bimbingan dari Allah Jalla wa Ala kepada hambanya untuk selalu meminta kepadanya. Kemudian ya at-tadarru. Apa arti tadarru itu? Patuh, tunduk, taat pada Allah. Wat tabarru min haulihim wa quwwatihim. Ya. At-tabarru di sini berlepas diri, ya. Berlepas diri dari kemampuan manusia. Jadi manusia tidak boleh hanya bergantung kepada diri mereka saja, karena mereka sangat lemah, kita sangat lemah. Kita harus bergantung kepada Allah. Wa ila ikhlasil ibadah lahu. Ayat ini juga mengandung ajakan untuk mengikhlaskan ibadah. Wa tauhidihi bil uluhiyah, ya, mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Sudah dijelaskan tadi sama dia guru kita. Kemudian wa tanzihihi ay yakuna lahu syarikun aw nadhirun aw mumathil. Ya, tanzih itu artinya apa? Tanzih itu meniadakan, ya, meniadakan sekutu bagi Allah Jalla wa Ala, ya. Jadi ketika kita mentauhidkan Allah, berarti di sisi lain kita harus berlepas diri dari semua sekutu, ya, dari semua tandingan, ya, yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Wa ila su'alihim iyahul hidayah, dan juga mencakup anjuran untuk selalu memohon hidayah kepada Allah Jalla wa Ala, kepada jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinu al-qawim, yaitu agama yang kokoh ini. Wa tathbitihim alaihi hatta yufdha, ya, bihim dzalika ila jawadis sirat, sehingga ketika kita istiqamah di atas jalan yang lurus ini, maka akan mengantarkan kita untuk dapat melewati as-sirat al-mustaqim kelak, yang terhampar di atas neraka Allah dan ujungnya berada di pintu surganya Allah Jalla wa Ala. Jadi kalau kita istiqamah di atas jalan yang lurus ini, maka nanti ketika kita menyeberangi jalan yang sana, itu kita mudah untuk menyeberang, ya, karena hakikatnya sama, ya. Jalan yang lurus ini nanti juga akan menjadi jalan yang lurus di sana. Ikhwati fillah rahmati Allah Jalla wa Ala. Al-mufdi bihim ila jannatin na'im fi jiwarin nabiyyin. Jadi kalau kita selamat di penyeberangan akhirat itu, maka kita akan sampai kepada surganya Allah, dan akan mendampingi para nabi kelak di sana, di surga Allah Subhanahu wa taala, was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Ya. Ini adalah harapan kita semua ikhwati fillah yang dimuliakan Allah. Kemudian surat ini juga mencakup at-targhib bil a'malis salihah. Ada targhib. Apa targhib? Apa targhib? Ya, motivasi untuk beramal, memperbanyak amal saleh, ya. Motivasi untuk memperbanyak amal saleh, liyakunu ma'a ahliha yaumal qiyamati, ya, sehingga dengan amal-amal saleh yang kita lakukan nanti kita dikumpulkan bersama ahlinya. Jadi ahlinya amal saleh itu siapa? Ya tadi para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Wat tahdzir min masalikil batil, dan juga ancaman agar kita tidak terjerumus ke dalam kebatilan. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menempuh jalan tersebut kita jauhi, seperti siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani dan yang semisal dengan mereka, seperti Majusi, ya. Ikhwati fillah, Majusi itu siapa sekarang? Majusi, Hindu, Buddha, ya, Konghucu, itu Majusi semua, ya, semuanya Majusi. Ikhwati fillah, ya. Nah, jadi ini yang terkait dengan cakupannya. Kemudian saya mengambil terakhir, nanti Ustaz Sapar mungkin langsung kepada hukum bacaan terkait dengan fikih ayatnya. Terkait dengan amin, ini saya sedikit singgung masalah amin, ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, yustahabbu liman qara'a al-Fatihah ay yaqula ba'daha amin. Ya, disunnahkan
bagi yang membaca Al-Fatihah, ya, agar setelah selesai membacanya itu dia mengatakan amin. Ya, jadi setelah, jadi waladhdallin amin. Dan amin itu boleh dengan mad, boleh dengan qasar. Jadi dua cara membaca amin itu. Kalau dengan mad berarti amin, itu dengan mad namanya. Kalau dengan qasar amin, ya, jadi a-nya ndak panjang, amin, itu boleh juga. Jadi ini dua cara membaca amin itu. Amin. Kemudian yang kedua amin, ya, itu. Bil maddi wal qasar di sini, ya. Apa maknanya? Maknanya Allahumma stajib. Makna amin itu ya Allah kabulkanlah, ya. Maknanya ya Allah kabulkanlah, ya. Dalilnya adalah hadis Wa'il ibnu Hujur, ya, Wa'il ibnu Hujur, ya, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin madda biha sautahu, ya. Aku mendengar Nabi membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu beliau berkata amin, beliau memanjangkan suaranya, ya, memanjangkan bacaannya itu amin. Jadi ketika jadi imam maksudnya. Jadi imam itu dianjurkan apa? Memanjangkan bacaan amin dan mengeraskan tentunya, mengeraskan, ya. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud rafa'a biha sautahu. Jadi diangkat suaranya. Maka ini kesalahan sebagian imam kita, terutama di kampung-kampung itu, imamnya tidak ada suara amin. Yang amin itu makmum saja. Nah, ini salahnya. Yang benar itu imam memberikan contoh dengan mengeraskan suara diikuti oleh makmum, ya, diikuti oleh makmum. Jadi aminnya makmum ini berdasarkan apa? Aminnya imam, ya, aminnya imam. Nah, taib. Jadi itu landasannya adalah hadis Wa'il. Dan yang kedua hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a may yalihi minas saffil awwal. Jadi minimal suara amin kita itu didengar oleh yang ada di shaf pertama. Itu minimalnya. Itu berdasarkan hadis Abu Hurairah. Ya, kalau tidak bisa semuanya, ya minimal apa? Yang shaf pertama sajalah. Ya, jangan sampai Anda hanya dengar sendiri, tapi harus didengar oleh shaf pertama sehingga shaf yang lain nanti ikut aminnya shaf pertama. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait dengan fadilah amin ini ada satu hadis nih, dapat kita tambahkan ini. Hadis Abu Hurairah juga, fadilah antum mengucapkan amin itu, ya. Rasulullah bersabda, "Idza ammanal imamu fa'aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka kalian juga mengucapkan amin. Maksudnya kalian itu makmum, ya. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ya. Jadi man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Jadi kalau aminnya kita yang ada di bumi ini bertepatan dengan aminnya para malaikat di Baitul Ma'mur, maka diampunilah dosa-dosa kita yang telah berlalu. Jadi subhanallah, ya. Ini satu kemuliaan tentunya bagi kita ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada yang mengatakan yang dimaksud wafaqa itu menyamai itu bisa menyamai waktunya, arti bersamaan waktunya, bisa juga maksudnya bersamaan dikabulkan oleh Allah, bisa bermakna ada kesamaan dalam keikhlasan orang yang mengatakan itu, ya, keikhlasan. Jadi kalau sama-sama ikhlas, yang sholat juga ikhlas, para malaikat tentunya ikhlas juga, maka diampunilah dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, itu sekedar tambahan dari ana terkait dengan surah Al-Fatihah ini. Dan selanjutnya ana persilahkan kepada Ustaz Safar untuk yang terkait mungkin dengan hukum sir jaharnya ini, supaya ikhwah kita ini
punya wawasan yang cukup sehingga nanti kalau ditanya oleh masyarakatnya bisa tahu, ya, bisa menjawab gitulah kira-kira, karena masalah jahar sir ini sangat sensitif begitu, ya, sangat sensitif. Saya pernah sholat di kabupaten sebelah, ya, itu gara-gara ada yang jahar ada yang tidak, sampai-sampai mereka buat dua sop, ya, buat dua apa namanya ini, dua kelompok, ya, yang kanan kelompok jahar, yang kiri kelompok sir, sama-sama berlomba itu, ya, itu di kabupaten sebelah. Kita tidak usah sebutkan, tapi itu terjadi, ikhwati fillah, hanya karena berbeda pendapat masalah jahar sir, ya. Maka kalau kita sebagai talib itu jangan sampai seperti itu. Kita sebaiknya menjadi penengah di antara kelompok itu, ya. Nah, baik, mungkin kita persilahkan kepada beliau. Anda lupa ngisi pulsa. Habis. Nanti dari sana aja. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ikhwani fiddin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebelumnya ana ucapkan terima kasih, ya, syukran jazilan ila syekhuna, ya, Ustaz Munajat Nasi wa syekhuna yani Ahmad Tarikin, ya, al-Mubajjal, ya. Dan karena di sini sudah ada pakar hadis, sudah ada, ya, pakar Al-Qur'an ada, ya. Jadi kalau saya ada salah mungkin insyaallah jadi aman, insyaallah ini akan segera dikoreksi, ya. Ini ayat, ya, ini kalau kita mau dalami dan kita mau keluarkan fawaid sungguh sangat banyak, ya. Kita habis minggu-minggu pun, ya, ini berminggu-minggu nggak selesai, ya. Tapi ya ini sebagaimana dikatakan ma la yudrak julluhu la yutrak kulluhu, ya, sesuatu, ya, yang tidak bisa diambil semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Kita sedikit, ya, ini mengambil atau membahas tentang hukum, ya, fiqhiyah. Mungkin sudah disinggung tentang surat Al-Fatihah. Sebelumnya ada Bismillahirrahmanirrahim, ya. Apakah ayat, ya, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah apa tidak, ya. Mungkin sudah disinggung, ya. Dan itu ada khilaf, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah ataukah dia itu ayat tersendiri yang diletakkan di setiap surat kecuali surat At-Taubah, ya. Di sana ada khilaf, maka antum lihat, nggak tahu mungkin kalau nuskho yang ada di antum, yang ada di ana, ditaruh nomor 1 di Bismillah itu. Nah, berarti bagian nomor 1, ya. Yang ini nanti akan berefek dalam masalah sholat, ya. Karena sebagaimana maklum bahwasanya Al-Fatihah itu rukun, ya, rukun sholat, ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah.
Kalau memang bismillah itu nanti itu bagian dari surat Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Wajib dibaca. Kalau yang mengatakan bukan, ya, bukan bagian dari Al-Fatihah, maka tidak wajib dibaca. Ini akan berefek ke situ, ya. Dan ini juga akan berefek tentang menjaharkan, ya. Menjaharkan, ya. Apakah bismillah itu wajib dijaharkan ketika seorang jadi imam ataukah tidak, ya. Di sana ada beberapa riwayat, ya. Tapi kebanyakan riwayat yang ada itu mensirkan, ya. Ya. Ada sebagian riwayat menjaharkan, ya. Dan ini perkara khilafiyah, ya. Ya. Maka seorang yang dia diam tidak menjaharkan, ima dua kemungkinan. Ima dia tidak meyakini kalau bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, dia meyakini, ya, tapi dia mensirkannya, atau mengikuti pendapat yaitu mensirkan, tidak dikeraskan tapi dibaca, dan dia tidak menganggap itu bagian dari surat Al-Fatihah, ya. Walikullin lahu yani wajah, ya, lahu dalil, ya. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan tentang masalah ini disebutkan dalam Bulughul Maram, ya, masalah ini masalah khilaf, ya, dan tidak sepatutnya kita berselisih, ya. Kemudian ada yang sholat dijaharkan, kemudian kita nggak mau ikuti. Ada yang ini, ya, ini kita, apa namanya, yang mensirkan juga, ya. Jadikan masalah besar, ya, sehingga jamaah terpisah-pisah, ya. Ini ada yang mengatakan nggak asal sholat, ini tidak sepatutnya. Ini orang nggak paham masalah khilaf, ya. Maka saya mengatakan, kalau antum di sebuah daerah, sebuah tempat atau pemukiman yang itu ma'ruf itu dijaharkan, maka antum jahar, sekalian dijaharkan. Walaupun antum meyakini, ya, yang sebaiknya, yang afdalnya itu disirkan, tapi karena muraat, ya, lihat maslahat, ya, jangan sampai karena itu dakwah tauhid tidak diterima, ya. Antum sudah, ya, ilmunya banyak tidak diterima gara-gara yang seun yasir, ya, perkara yang yang remeh seperti ini, ya, perkara yang khilafiyah masih bisa ditoleransi, ya. Memang, ya, tidak semua khilaf itu memang diberi toleransi, ya. Tapi dalam khilaf yang lahu wajhun minan nazar kama yuqal, yani laysa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa li khilafun lahu hadzun minan nazar. Tidak semua hilaf itu, yakni dia itu diberikan toleransi kecuali hilaf yang memang, ya, punya dalil yang qawi, ya. Ini bisa, ya. Maka ada sebagian ulama mengatakan seperti Imam Al-Ghazali, al-khuruju minal khilafi mustahab, ya. Dan ini maksudnya dalam khilaf yang lahu dalil, lahu wajhun, ya. Ya. Maka khusus dalam masalah jahar bismillah dengan tidak, ini perkara, yakni luas, ya, ini tidak begitu sempit. Jangan kita bersikap kaku, ya. Karena sebagian orang yang dia di pondok cuman taunya ustadznya cuman, yakni sirkan terus dia pulang ke kampung, ya, kaku, ya, masuk jadi imam, ya, nggak keras. Padahal di kampung sudah turun temurun orang nggak pernah kayak gitu. Tiba-tiba dia datang ingin dakwakan tauhid, setelah itu di stop, sudah nggak boleh jadi lagi, ya. Ini muskilah, ya, muskilah, ya. Ya. Maka sering saya sampaikan, ya, beda antara teori, ya, dengan praktek itu sangat beda, ya. Beda sekali, ya. Bukan mentang-mentang kita paham sesuatu secara teori kemudian kita tatbik, beda. Di sana ada fikih tentang teori, ada fikih tentang, ini tatbik, ya. Begitu juga kita dalam mengucapkan sesuatu, tidak semua yang kita sudah tahu, sudah kita paham lalu kita sampaikan, ya. Ini ada fikih juga, ya. Fikih ketika menyampaikan, ada sebuah kata hikmah yang mengatakan, laisa kullu ma yu'lam yuqalu wa laisa kullu ma yuqalu
yani hina awanuhu wa laysa kullu ma hina awanuhu yuqalu liman syaa. Tidak semua yang sudah kita ketahui itu kita katakan, dan tidak semua yang sudah kita katakan itu sudah tepat waktunya, ya. Momen, ya. Kadang benar, ya, ini berita, tapi belum pas momennya, ya. Terkadang ya ini bisa membuat kacau, ya. Maka ini ada fikih juga, dan juga kita lihat ke siapa, ya. Ke siapa kita akan berikan berita tersebut. Ada orang kadang menerima sesuatu terjadi fitnah, ya. Padahal itu benar, ya. Maka di sini ada beberapa hal yang perlu dilihat, ya. Ya. Maka saya kembali ya ini dalam masalah Bismillah dijaharkan apa tidak, ya ini perkara khilafiyah, dan khilafnya likullin lahu dalil, ya. Walaupun kita mungkin berpendapat merujikan itu yang lebih afdol disirkan, ya. Kan tapi kita kalau di kondisi-kondisi tertentu, mungkin kita disuruh khutbah di sebuah daerah tertentu yang itu ma'ruf di situ, apalagi kita di Indonesia ini yang ma'ruf, orang-orang di kampung-kampung di mana itu mereka menjahar. Antum jahar sekarang, ya. Baca keras, ya. Ya. Baca keras, tidak ada masalah, ya. Di samping itu mungkin lama-kelamaan antum jelaskan, ya, biar mereka paham, ya. Karena sebagian ada seorang dai yang seperti itu, ya. Langsung begitu tiba-tiba jamaahnya mungkin di depan nggak diulang sholatnya di rumah, diulang. Oh, ustaz apa itu katanya, ya. Dakwah tauhid nggak dikasih lagi ceramah lagi, muskilah, ya. Muskilah. Ya. Maka ini masalah jahar, ya. Kita jaharkan saja, ya. Kalau di tempat-tempat yang ma'ruf, kecuali pondok ya, kayak di sini ma'ruf, teman-teman paham, ya, maka nggak ada masalah, disirkan, ya, disirkan, ya. Kemudian seorang ketika dalam sholat itu dia membaca a'udzubillah, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Sebelum baca Al-Fatihah dia anjurkan untuk membaca a'udzubillah, ya. Kemudian setelah itu bismillah. Apakah, ya, ini diulang di setiap rakaat, ya? Karena bukankah setiap kita baca Al-Quran itu kita dianjurkan untuk isti'adzah? Kemudian apakah setiap rakaat diulang a'udzubillah lagi, ya? Di sini juga ada dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan ya ini tidak perlu diulang karena dia menganggap bahwa satu rakaat dengan rakaat keduanya itu satu kesatuan, ya. Satu kesatuan, ya. Karena sholat itu yakni la yatajazza kama yuqal, la yatajazza. Kalau batal terakhir, batal yang pertama, batal terakhir, ya. Maka ini yakni ada dibahas oleh fuqaha itu syai'un yatajazza wa yakni la yatajazza wa syai'un yataba'at, yatajazza, ya. Nanti masuk dalam masalah hukum masalah riya, ya. Dan masalah ini juga, ya. Riya di rakaat pertama, ya. Kemudian rakaat lain ikhlas, gimana? Ya. Ini satu kesatuan, ya. Beda kalau puasa, ya. Hari ini dia riya, kemudian besok ikhlas, tidak berpengaruh, ya. Hari ini yang batal. Tapi kalau ibadah yang sifatnya la yataba'at, tidak bisa dipisahkan, dia satu kesatuan, maka dia akan batal. Dia satu kesatuan. Hilang satu, hilang sebagian, hilang semuanya. Maka dalam masalah ini saya mengatakan tidak perlu diulang, ya. Tidak perlu diulang a'udzubillahnya karena itu satu kesatuan, ya. Cukup dibaca di awal saja. Tapi kalau sekiranya dia ingin baca, ya, di setiap rakaat, ya, maka sesuai mengatakan amrun hasan. Hasanun, ya, la ba'sa bihi, ya. La ba'sa bihi, ya. Dan ini tentunya ya disirkan, ya. A'udzubillah, ya. Dan masalah yakni bismillah tadi apakah bagian, ada sebagian Al-Qur'an yakni yang mereka berpendapat bahwasanya bukan bagian dari Al-Fatihah, enggak ditulis yakni, ya. Enggak ditulis bismillahnya, ya. Enggak ditulis bismillahnya, ya. Mungkin kalau Quran yang ma'ruf ya ini di kita ini ada ya bismillahnya, ya. Tapi karena ya ini orang-orang sudah
ya pahamnya seperti itu ya ini ya, maka kita nggak ada masalah ya, kita toleransi ya. Kemudian dalam masalah menjaharkan dalam salat ya ini ada sebuah kaidah ya, seperti disebutkan Syekh Ibrahim yani Ar-Ruhaili dalam sebagian muhadharah beliau ketika ditanya ya tentang kapan saja seorang itu menjahar ya, apakah kalau kadang kan sholat sunnah itu jahar boleh ya, atau sholat malam dia sholat sendiri maksudnya ya, dijahar ya. Ada kaidah umum ya, sholat malam ya, sholat yang di waktu malam ya, baik itu yang sholat fardu ya, atau yang sholat lail ya, bukan sholat fardu ya, ini sunnahnya dijahar ya. Adapun sholat yang di siang hari yang nahariyah ini sunnahnya disirkan ya. Kemudian sholat yang rawatib ya, yang mengikuti sholat wajib yang sebelum atau sesudah ini sunnahnya tidak dijahar baik malam maupun siang, kalau yang rawatib ya, ini tidak dijaharkan ya. Tapi kalau selain dari itu ya, itu dijahar ya. Dan masalah menjahar ini perkara sunnah ya, ya. Taruhlah orang sholat zuhur, imam sholat zuhur masuk ya, tiba-tiba dia keras, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir keras ya. Sudah bilang subhanallah ya, dia lanjut saja ya, ini makin keras ya. Antum mubar. Ada orang-orang yang kadang nggak paham ya, kesal dia bilang subhanallah apa astagfirullah, teriak-teriak tujuk senawasnya rame, ada yang sholat batalin, ini nggak paham. Perkara sunnah. Hatta kalau dia nggak ingat, udah lanjut saja, nggak ada masalah. Hatta mau dikeraskan, sholatnya sah, nggak ada pengaruh dengan sholat. Yang mungkin siang hari dijaharkan, yang malam malah disirkan, dibalik, lupa, nggak berpengaruh ke absahan sholat. Ini perkara-perkara yang seperti ini yang jarang terjadi, kemudian tiba-tiba terjadi, orang sudah biasa seperti itu. Kadang dibilang ini nggak sah, kemudian ada yang mengulang, ini kejahilan ya. Ini perkara sunnah ya. Hatta kalau ada lupa ya ini tidak berpengaruh ya. Perkaranya ya ini sunnah ya, sunnah saja ya. Kemudian Al-Fatihah merupakan rukun ya. Bagaimana kalau orang ya ini enggak hafal Al-Fatihah? Gimana dia sholat? Ya. Kalau dia enggak hafal Al-Fatihah, katanya antum hafal enggak surat lain? Oh hafal, saya hafal surat Al-Kafirun. Nah. Berarti bacalah surat Al-Kafirun itu lah, yang semisal dengan Al-Quran, yang sekitar 7 ayat kan apa itu ya, ya dia baca berapa ayat kalau Al-Kafirun ya, pokoknya mirip 7 ayat ya dengan Al-Fatihah dia apa ya. Tapi kalau cuma hafal 5, baca 5 aja ya. Al-muhim yang semisal, kalau nggak bisa hafal Al-Fatihah, baca yang ayat yang semisal atau sepanjang Al-Fatihah dari Al-Quran. Hatta dalam masalah Al-Fatihah, mazhab Abu Hanifah ya, yang Hanafiyah, mereka tidak menganggap Al-Fatihah secara khusus rukun, tidak. Al-muhim baca Al-Fatihah. Karena apa? Ya, Al-Quran disuruh cuman yani baca Al-Quran ya. Seperti disebutkan dalam surat Muzammil itu ya, di ayat terakhir ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Artinya enggak mesti harus Fatihah katanya. Mungkin baca ayat yang mana saja. Ini ya, walaupun ini pendapat marjuh gitu ya. Pendapat marjuh ya. Tapi ini digunakan pendapat ini ya, manakala orang enggak hafal Al-Fatihah.
nggak hafal Al-Fatihah dan dia hafal yang lain dari Al-Quran, maka baca yang itu, ya, baca yang itu, ya. Jadi, tapi kalau mengatakan Ustaz saya nggak hafal juga yang lain, nggak ada yang hafal Al-Quran, gimana kita suruh apa ini? Disuruh dia zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya. Disuruh zikir aja, ya. Fattaqullaha mastata'tum, ya. Tapi dia tetap berusaha, ya. Kalau seorang mungkin 5 menit lagi baru dia hafal Al-Fatihah, nggak boleh dia sholat, harus hafal dulu. Kalau emang sekiranya dia hafal 5 menit lagi, ya, siapa ya siapa, baru dia sholat. Ya, nggak boleh dia sholat, harus selesai hafal dulu, ya. Dan dia wajib. Ya. Ada kaidah mengatakan malayatimul wajib ila bihi wa wajib. Ya. Sesuatu perkara yang wajib yang tidak bisa sempurna kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut wajib, ya. Ya. Ini kalau, ya, tidak baca Al-Fatihah, ya. Dan kalau yang mengatakan bagaimana kalau apakah mungkin seorang nggak baca Al-Fatihah dalam sholatnya sah? Ada beberapa keadaan yang dikecualikan, ya. Kecuali orang yang masbuk, walaupun sini ada khilaf, tapi yang rajih, ya, seorang yang masbuk, ya, dan imamnya dan karena barometer seorang itu mendapat 1 rakaat itu manakala mendapatkan imamnya ruku, ya, imamnya ruku, ya. Artinya dia yakin telah mendapatkan imam ruku dan dia ikut bersama imam ruku, ya. Dan otomatis dia udah ketinggalan Al-Fatihah, bukan rakaat itu, udah nggak baca dia, dengar juga enggak, ya. Maka di sini kata ulama, ya, dia diberikan toleransi, ya, digugur Al-Fatihahnya, ya, sudah dianggap, ya, ini sah 1 rakaat itu, ya. Walaupun ini perkara khilaf, sebagian mengatakan tidak, ya, ya. Tapi yang rajih, ya, ini sah, dia mendapatkan 1 rakaat ketika ruku, ya. Walaupun tadi sudah ketinggalan, ya, sudah ketinggalan baca Al-Fatihahnya, imam sudah nggak dengarkan sama dia, ya. Kemudian, ya, apabila antara perkara fikih juga, apakah bila seorang imam baca Al-Fatihah, apakah makmum baca? Nah, ini ulama khilaf dalam masalah ini, ya. Kalau seorang sholat sendiri tidak diragukan, dia sepakat dia baca. Kalau nggak baca nggak sah. Tapi masalahnya kalau sudah imam yang baca, apakah makmum masih ikut baca? Jadi ini ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan dia wajib baca, imam wajib baca, ya, makmum wajib baca, ya. Dalilnya la salata liman lam yaqra Fatihal kitab, ya. Antum nggak baca berarti nggak sah. Imam baca, imamnya sah, bagi antum, ya, nggak baca, ya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu, ya, imam kan ju'ilal imam liyu'tama bihi, ya. Imam dijadikan untuk diikuti, ya. Dia sudah baca. Dan juga ada hadis yang man kana lahu imam fa qira'atu lahu qira'ah. Barang siapa yang dia punya imam, maka bacaan imam itu sudah cukup mewakili. Enggak perlu dia baca lagi, ya. Dan juga Al-Qur'an, wa idza qul Al-Qur'an fastami'u. Manakala Al-Qur'an sedang dibaca, dengarkan, kata Allah, dengarkan. Berarti kalau orang baca nggak dengar dia, ada fastami'u, ya. Dan di situ Al-Quran dia mengatakan fasma'u, jadi fastami'u, ya, beda antara fasma'u dengan fastami'u. Kalau fastami'u itu betul-betul ditadaburi, didengarkan, betul-betul diresapi, ya. Kalau fasma'u, ya, lambat laun dengar aja gitu, ya. Maka gimana orang kalau sedang baca, imam juga baca, gimana dia akan memahami apa yang didengarkan? Al-Quran bilang, ya, dia pendapat yang ketiga memperinci, ya, kalau itu sholatnya sirriyah, ya, sirriyah, sholat zuhur, asar, ya, maka makmum tetap baca, karena nggak tahu imamnya baca apa enggak.
Maka ya ini baca, ya. Mungkin ada imam enggak baca Al-Fatihah ya, maka dia baca, ya. Karena enggak baca dan juga enggak masuk dalam ayat, ya. Tapi kalau sholat yang jahriyah malam hari, enggak perlu dibaca karena kedengaran. Karena kedengaran, ya. Jadi, ala kulli hal yani likullin lahu dalil yani Syekh Utsaimin rahimahullah merojikan tetap dibaca, kata beliau. Tetap dibaca, ya. Sebebas juga ya, tetap dibaca. Ya. Al-qira'ah la tunafil insat, ya. Artinya membaca yakni tidak menafikan, ya, bukan berarti dia tidak mendengar, ya. Orang kan ketika baca dengar juga yang lain, ya. Dan ini ya mungkin lebih selamat ya nih, ya, seperti kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-khuruju minal khilafi mustahab, ya, keluar dari perkara yang diperselisihkan itu dianjurkan. Dan juga ada kaidah yang disebutkan oleh Sulaiman, ya, idza ihtamal al-amr yani bainal itsm yani wa baina al-yaqa fil itsm wa baina yani lam yaqa fil itsm takhtar yani ma laysa fihi ihtimal al-itsm, ya, atau al-ibtal. Manakala antum dihadapkan dengan dua perkara, yang satunya ada ihtimal salat antum batal, yang satunya ihtimal enggak batal. Jadi antum lebih selamat pilih yang enggak ada ihtimal batal. Ya. Kalau antum enggak baca, salat antum fi khilaf. Ada yang mengatakan salat antum batal, yang mengatakan enggak. Tapi kalau antum baca, la khilaf. Aman antum, ya. Oke, aman, ya. Tapi ya ini kaidah ini dipakai manakala yakni ya itu tadi yakni ya al khilaf qawiyan, ya, khilaf qawi, ya, wal khurujuhi yakni afdal minhu, ya, ya. Ya. Dan ini bisa kita praktekkan banyak hal yang kita bisa selesaikan dengan kaidah ini, ya. Ada merokok ada mengatakan haram, mengatakan makruh, ya. Antum pilih yang mana coba? Oke. Kalau ya ini ada juga kaidah idza ijtama'a bainal hadar wal mubi yani ya fa ghallib janib al hadar, ya. Manakala bersatu antara dua hal, satu di halal, satu haram, maka dominankan yang haram, ya. Dominankan haram, karena ma la yatimmu tarkul haram yani illa bihi fatarkuhu yani wajibun, ya. Karena nggak mungkin seorang itu bisa meninggalkan yang haram kecuali dengan dia meninggalkan hal tersebut, maka meninggalkan hal tersebut wajib, ya. Karena dalam syariat juga kalau yang perkara yang dilarang itu kita disuruh tinggalkan tanpa ada dispensasi. Wa idza nahaytukum an syai'in fajtanibuhu, enggak ada dispensasi. Tapi kalau ada perintah, idza amartukum bi syai'in fa'tu yani minhu mastata'tum. Lakukan sesuai kemampuan. Ada sedikit ya ngerem sedikit dispensasi, tapi kalau larangan tidak ada. Jadi tidak ada, ya. Maka itu tadi jalan selamatnya. Ya mungkin ini ya beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil pada malam hari berbagai ini, ya. Lebih kurang sama maaf, keliru itu dari saya sendiri. Ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Kondel, tidak sadar. Apa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'du. Ada inovasi sedikit tambahan. Tadi di antara tadammun al-ayat, di antara kandungan yang disebutkan oleh muallif di bagian terakhir adalah beliau mengatakan tadammanat isbatan nubuwah fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim. Jadi ayat ini menjelaskan tentang penetapan nubuwah, ya, kenabian. Maka terkait tentang
kesimpulan ini ada sebuah nukilan yang sangat-sangat tafsil, sangat komprehensif yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ya, ketika beliau menjelaskan secara sangat-sangat komprehensif dan terperinci sekali terkait tentang isbat an-nubuwah. Ya, dalam ayat ini beliau mengatakan wa tadammanat isbatan nubuwati min jihatin adidah. Ya, jadi ayat ihdinas siratal mustaqim ini mencangkup ya pemastian tentang nubuwah dari beberapa sisi. Ya, sisi yang pertama kata beliau kaunuhu rabbal alamin fala yaliqu bihi. Ini pembahasannya lumayan panjang sekali ya. Yang pertama, sisi yang pertama beliau mengatakan kaunuhu rabbal alamin fala yaliqu bihi an yatruka ibadahu suda hamalan la yu'arifuhum ma yanfa'uhum fi ma'asihim wa ma'adihim wa ma yadhuruhum fihima fahada hadmun lirububiyah wa nisbatu rabbi ta'ala ila ma yaliqu bihi wa ma qadaruhu haqqa qadrihi man nasabuhu ilaih. Ya, jadi keberadaan, kata beliau, keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai pencipta semesta alam, ya, maka la yaliqu bihi, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala itu untuk kemudian membiarkan hamba-hambanya dalam keadaan terlantar, ya. Maka di sini kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya ya untuk kemudian menjadi sebab hidayah bagi manusia. Ya, ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua beliau mengatakan min ismihi ar-Rahman fa inna rahmatahu tamna'u ihmala ibadih wa adam ta'rifihim ma yanalu bihi ghayata kamalihim. Ya, dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang disebutkan dalam ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, ya. Maka di antara konsekuensi, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di antara konsekuensi sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, tidak mungkin untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala itu akan kemudian membiarkan hambanya ya berada di atas al-jahal an rabbihim, kebodohan tentang Tuhan mereka. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, ya. Kemudian poin yang ketiga kata beliau min zikri yaumiddin fa innahu al-yawm alladhi yudinu Allahu al-ibada fihi bi'a'malihim fayusibuhum 'ala al-khairat wa yu'aqibuhum 'ala al-ma'asi was-sayyi'at wa ma kana Allahu liyu'adziba ahadan qabla iqamatil hujjati 'alaihi. Di sini ya pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, ya. Maka hari pembalasan ini Allah Subhanahu wa taala kemudian akan ya memberikan balasan, yusibuhum 'alal khairat, akan memberikan balasan surga bagi hamba-hambanya yang kemudian mengerjakan kebaikan, wa yu'aqibuhum 'alal ma'asi was-sayyi'at, kemudian Allah juga akan menghukum hamba-hambanya yang melakukan dosa dan kejelekan, ya. Dan ya kaidah yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa ma kana Allahu liyu'adziba ahadan qabla iqamatil hujjati 'alaihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan kemudian mengazab hambanya tanpa kemudian menegakkan hujjah atas mereka.
Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya adalah di antaranya untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Kemudian poin yang kelima, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud fa inna ma yu'badu bihi Rabb ta'ala la yakunu illa 'ala ma yuhibbu wa yardah wa ibadatuhu wa hiya syukruhu wa hubbuhu wa khasyatuhu fitriyun wa ma'qulun lil uqulis salimah. Ya, maka di sini pada ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kemudian menyembahnya ya dengan perbuatan-perbuatan yang Allah cintai dan ridhai. Dan kemudian tidak akan sempurna ya cara penyembahan tersebut, tidak akan sempurna thariqah ta'abbud tersebut kecuali kemudian dengan manusia itu mengetahui tentang syariatnya. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para rasulnya untuk kemudian mengajarkan ya kepada mereka tentang bagaimana thariqah ta'abbud ya, cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka sampai kepada kesempurnaan ubudiyah tersebut ya. Kemudian di sini yang berikutnya yang keenam, beliau Imam Ibnu Qayyim mengatakan ya pada firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, maka di sini beliau mengatakan bahwasanya hidayah itu sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin, hidayah itu terbagi menjadi dua, hidayatul bayan wad dalalah ya. Kemudian beliau juga menambahkan ada taufik dan ilham. Ya, ini pembagian ini ada di kitab beliau, nanti diperincikan oleh beliau ya. Maka al-bayan wad dalalah, yaitu hidayah yang berupa al-bayan, penjelasan ini ya tidak akan kemudian bisa dipahami ya oleh manusia kecuali dengan apa ya, wala sabila ilal bayani wad dalalati illa min jihati rusul. Tidak akan kemudian manusia itu bisa memahami ya, menangkap penjelasan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka para rasul ya. Ini beberapa poin yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya dalam kitab beliau Madarijus Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi jika antum ingin mendapatkan penjelasan secara tafsil terperinci terkait tentang isbat an-nubuwah, penetapan an-nubuwah atau kenabian dalam ayat ini, maka silahkan ya antum baca ya, beliau menjelaskannya di pembahasan yang pertama ya dari kitabnya ya. Tapi mungkin ini Ustaz tambahan sedikit ya. Baik, Masya Allah, ada tambahan dari Ustaz Qadil Mustaqim, Ustaz Safa, kemudian Ustaz Ahmad Arifin, Ilsiat, ini semuanya. Maka saya pikir penjelasan untuk surat Al-Fatihah cukup dulu ya. Sebenarnya mau saya tambahkan tapi juga nanti cukup dulu, nanti insya Allah kita batasi memang. Harus ada aturan ini ya. Harus aturan misalnya berapa menit, tambahan seperlunya ya. Baru kemudian kita lanjut. Kalau seperti ini tidak tamat-tamat nanti ya. Cuman harus kita pelan-pelan dan harus kita ta'amuk sedikit memang untuk di surat Al-Fatihah ini. Maka tadi dari segi hukum, kemudian dari segi tafsirannya, dari segi qiraat dan tafsirnya kemarin sudah kita jelaskan ya. Ini kita berharap insya Allah akan ada faedahnya. Dan tetap kita pada kesempatan ini membuka munaqasyah, pertanyaan. Antum mau tanya tentang apa misalkan yang terkait dengan surat ini, tentunya jangan mau tanya tentang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, nomor 4 di pilkada. Nah itu enggak kali itu. Ya, jadi ditanya nanti tentang apa
yang terkait dengan surat Al-Fatihah tadi. Nanti mungkin seiring dengan pertanyaan juga ada yang mau saya sampaikan. Saya pikir penting terkait dengan apa yang disampaikan sedikit tadi sama Ustadz Safar sama Ustadz Arifin. Baik, silakan. Saya langsung pandu ya untuk tanya jawabnya. Silakan akhi. Siapa? Tidak ada? Silakan. Ya. Ada yang lain? Baik, karena belum ada, saya akan ulas sedikit aja. Saya pikir antum sudah ngantuk. Tapi yang terkait dengan apa yang disampaikan sama Syekhuna tadi Ustadz Arifin Ahmad Ilsi. Jadi yang terkait dengan kata amin tadi, ya. Jadi kalau para qurra berbicara tentang mad, ketika dia menyebut qasar itu maksudnya 2 harakat. Ini dalam ilmu qiraat, ya. Jadi ketika sekali lagi saya ulang, ketika para qurra berbicara tentang mad, kemudian dia bilang qasar, maka maksudnya adalah 2 harakat. Ya. Jadi yang mad yang dimaksud adalah ziyadah an mad tabi'i, lebih dari mad tabi'i. Tapi ketika dia bilang qasar, maka maksudnya di situ adalah 2 harakat. Maka kaitan dengan itu tadi, jadi tidak langsung amin begitu, tapi amin 2 harakat saja. Boleh mad lebih dari itu. Itu yang dimaksud dengan mad tadi ada amin. Tapi ingat jangan ditahan. Kalau kita bilang amin, amin, salah juga. Jadi amin. Karena kalau kita bilang amin qasidin jadinya. Wala amin al-baitul haram. Itu maksudnya nanti kalau ditahan salah maknanya. Jadi amin. Yang itu yang bermakna seperti kata beliau adalah Allahumma stajib. Atau lebih pendek sedikit dari itu amin. 2 harakat saja. Tapi jangan amin. Ya. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi saya tegaskan pernyataan beliau bahwa dalam istilah para qurra ahli baca Quran ketika berbicara tentang mad, ketika dia bilang qasar maksudnya itu adalah 2 harakat. Ya. Maksudnya adalah 2 harakat dan pelafalannya seperti tadi. Jadi amin atau amin. Hatta dajjal masjid memang sampai gemuruh kedengaran di masjid karena memang mereka memanjangkan. Dan itu sebagian menyebutnya dengan istilah maddut ta'zim, yakni seperti yang ada pada kata lafzul jalalah Allahu Akbar, lebih panjang sedikit dari kebiasaan. Para ulama menyebut itu adalah dengan maddut ta'zim, yakni mad yang mencakup tentang apa? Pengagungan di situ. Maka dia lebih sedikit. Ya, lebih sedikit Allahu Akbar karena dalam manunya kan lafzul jalalahnya. Para ulama mengatakan itu boleh di situ untuk maddut ta'zim, ya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua kaitan dengan yang dirincikan sama Ustadz Safar tadi, seperti yang dikatakan tadi benar. Apakah bismillah satu ayat dari surat Fatihah atau tidak? Ini kemarin sudah saya singgung. Saya akan simpulkan sekali lagi dalam pendapat qurra bahwasanya ulama Makkah sama Kufah saja yang menghitung dia satu ayat dari surat apa? Al-Fatihah. Selain itu tidak. Makki Madanil awal, Madanil thani, Asy-Syami, Al-Basri itu semua tidak menghitungnya. Abdul Fattah Qadhi dalam Faraid al-Hasan fi adi ayil Quran mengatakan wal kufin ma'makin yu'adul basmalah ulahuma alihim udalah. Kufah sama Makkah saja menghitung basmalah, selain itu alihim yang pertama dihitung sehingga kemudian menjadi sepakat. Adapun tentang Quran yang tertulis dengan tidak tertulis, tadi kata beliau, yang di semua kita sekarang ini tertulis semua. Karena apa? Dengan riwayat apa? Hafaz. Hafaz itu gurunya adalah Asim. Asim itu orang Kufah. Tadi sudah kita katakan, Kufah menghitung satu ayat. Ya, Kufah menghitung satu ayat. Maka karena itu semua yang tertulis dengan riwayat Hafaz ini mesti akan tertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi selain itu, misalnya Abu Amr yang saya punya di rumah, yang mushaf dengan Abu Amr ad-Duri, kemudian Ibnu Katsir al-Makki, maka tidak tertulis. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alihim yang pertama itu jadi satu ayat. Dan kemarin sudah saya jelaskan tentang hal ini. Itu yang terkait dengan apa? Adapun kalau kita melihat pendapat para fuqaha, kita katakan Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Abu Hanifah, dia itu mengatakan bahwasanya tidak termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah. Ya, tidak termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah. Hanya terdapat di dalam bagian surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu
Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat kali itu. Kemudian adapun awal dari surah Al-Fatihah, Imam Ahmad kemudian Imam Hanbali mengatakan tidak termasuk. Adapun Imam Syafi'i mengatakan termasuk dari surat An-Naml dan termasuk di semua surat bahkan awal itu, maka semua tertulis. Itu Imam Syafi'i. Adapun yang lebih nyentreng adalah Imam Malik. Imam Malik mengatakan dia bukan dari Al-Quran, jadi dimakruhkan untuk dibaca. Jadi agak nyentreng pendapat beliau tentang hal ini. Imam Malik mengatakan enggak, bukan dari Quran dia. Tapi marjuh juga pendapat beliau ini, karena tidak mungkin yakni sahabat akan membiarkan sesuatu yang tidak termasuk Al-Quran di dalam Al-Quran tersebut. Pada saat mereka menghilangkan yang lain, kemudian mereka menetapkan basmalah, berarti itu adalah bagian dari yakni Al-Quran juga. Nah, itu dia pendapat para ini tentang hal itu. Adapun muhaditsin ya seperti yang dikatakan oleh ini tadi. Permasalahan berikutnya adalah jahar atau tidak jaharnya. Seperti yang dikatakan sama beliau tadi, sebetulnya kita mengatakan, kalau saya pribadi dan ikhwas sekalian, bahwa sebetulnya mengingat apakah jahar atau tidak jaharnya ini, itu berawal dari memang khilaf kuat di situ seperti yang dikatakan sama beliau. Tapi yang kita yakini akan kebenarannya adalah bahwasanya yang tidak dibaca dengan apa? Tidak dibaca dengan jahar. Tapi harus membaca. Kalau tidak membaca salah dia. Ya. Kalau tidak membaca dia salah. Tapi sekali lagi kita juga tidak menafikan adanya khilaf yang kuat di situ. Ketika kita menemukan orang yang jahar, tidak boleh untuk dia diganggu di situ ya. Bahkan kalau kita berada di tempat orang yang jahar, kita ikut jahar, lebih amannya. Karena apa? Dari segi kekuatan hadis, kebetulan saya sudah coba menelusuri sejauh yang saya bisa terhadap masalah ini, dan paling banyak berbicara tentang hal ini adalah Imam Zailai dalam Nasbur Raya. Panjang lebar berbicara tentang hal ini dari semua sudut. Di mana kesimpulan saya pada waktu itu adalah bahwasanya hadis yang mengatakan, hadis Anas yang di Sahihain, ketika dia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar kanu la yastaftihuna al-qira'ah bilhamdulillah, kanu yastaftihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadis Anas itu terlalu kuat untuk dilawan sama riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan adalah Nabi, Abu Bakar, Umar, mereka memulai bacaannya dengan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya itu yang mereka dengar. Mereka tidak mendengar apa? Yakni ucapan basmalah diucapkan secara jahar. Itu dia terkait dengan yakni hal tersebut. Sehingga kemudian adapun yang lain seperti dikatakan oleh beberapa ulama, yang lain yang mengatakan adalah Nabi jahar, itu banyak bersumber dari Al-Mu'jamul Kabir dan Mu'jamnya Imam At-Tabrani. Termasuk adalah Mu'jamul Wasitnya. Di situ sumber yang mengatakan bahwasanya Nabi juga menjahar. Tapi sumber-sumber yang ada itu tidak bisa mengalahkan kekuatan dari segi kekuatan ya. Kekuatan hadis Anas yang di Sahihain tadi. Itu saja kesimpulannya dalam masalah ini kalau saya melihat. Tapi sekali lagi khilaf adalah qawi, yakni sama-sama walikulli wijhatun minan nazar walikulli wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat. Kan begitu. Maka masing-masing memiliki wujah di situ. Yang mana mereka mempertahankan pendapat masing-masing. Imam Nawawi kelas, kami adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Dan seperti itu. Baik, itu saja mungkin komentar sedikit terkait itu. Mungkin ada yang ditanyakan setelah ini. Jadi kita batasi, kita sepakati bahwasanya kajian kita ini sampai jam berapa dulu? Saya lihat antum ini sayu-sayu matanya sudah. Hah? Sampai jam 10 ya. Sekarang ini sudah jam 11. Bagi khams daqaiq. Iya. Ya, artinya jangan nanti sekarang aja raminya, besok udah datang lagi karena kelamaan. Ya, malu kalau sudah dia guru ini datang terkenal dia di mana-mana ini. Karena banyak artinya yang mau dikeluarkan maksimal jam 10. Jadi akhirnya lupa. Maka kita saling ingatkan gitu. Sampai jam sekian, sampai jam sekian. Jadi kalau memang misalkan sampai jam 10, ya wes sampai jam 10. Ya, nanti kita bagi itu kemudian. Tapi insya Allah yang kita lalui adalah dengan cara seperti ini. Kalau ini memang Fatihah dua kali pertemuan ya. Ya ini memang karena sangat pentingnya surah Fatihah. Iya, adapun surat yang lain nanti, ya insya Allah ketika nanti ada hukum, masya Allah
Yani tahadus bin nikmah. Di sini ada yang alumni syariah, ada sebelah sana juga alumni syariah, Ustaz Qadil Mustaqim. Ini dalam luar negeri semuanya ada di sini untuk syariah ini. Maka cukup aman insyaallah posisi kita. Dan beliau hadis ini, kemudian saya ikut-ikutan di Al-Qur'an begitu. Maka insyaallah akan lengkap kemudian diskusi kita, ya. Kalau saya ikut-ikutan saja. Ini beliau yang syariah, kemudian diapit kita oleh syariah sebelah ini, sebelah kanan saya ini. Dan hadis beliau, mau cari apa lagi sebetulnya udah cukup, ya. Jadi tinggal kemudian kita sama-sama berdiskusi. Kurang lebihnya tetap ada, kita saling melengkapi satu sama yang lain. Dan insya Allah duduknya kita di sini adalah ibadah. Duduknya kita di sini ingin kita sama-sama berbagi. Kita yang sudah mungkin diberikan oleh Allah SWT nikmat untuk bisa belajar, kita ingin berbagi sama antum yang mungkin belum diberikan nikmat sebagaimana yang kita diberikan nikmat belajar di kota Nabi atau di perguruan tinggi yang seperti LIPIA dan lain sebagainya. Maka kita berbagi. Masya Allah, ketika ini yang melandasi niat kita, insya Allah akan ada faedahnya majelis kita ini. Dan antum tulis pertanyaan seperti dikatakan sama beliau. Kalau memang ada pertanyaan dari rumah terkait dengan ini, misalkan antum baca-baca dulu terkait dengan Fatihah. Nanti ada yang ditanyakan, pas di sini kita tanyakan terus sama-sama. Ya, kita tanyakan sama-sama. Dan kitabnya itu dibaca berkali-kali sampai di rumah. Jangan sampai tidak dibaca brand. Ya, jadi itu kitab, masya Allah, ya, dibaca terus. Bila perlu bawa ke pasar sana. Kalau pedagang lagi sepi, apalagi sekarang ini gitu, agak sepi musimnya, baca kitabnya itu berkali-kali. Ya, karena ini kan jumhur teman-teman di pasar ini. Aman. Ketika Aisyah tidak nangis misalkan, udah diulang-ulang dulu. Insya Allah ada faedahnya. Insya Allah ada faedahnya. Baik ikhwah, mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang ditanyakan, Pak? Iya, Pak. Lagi berapa menit waktu kita ini? Dikit lagi. Iya, tahu katanya. Jadi beliau bertanya, apa hakikat ta'awud? Dari namanya isti'adzah itu, jadi kita pertama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memohon perlindungan? Yang penting, kenapa kita memohon perlindungan? Karena kadang-kadang ketika kita membaca itu datang was-was. Maka untuk menghilangkan was-was yang akan datang itu, maka kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Ada juga ulama yang mengatakan boleh dibaca di akhir. Jadi pendapat yang sahih, yang lebih kuat itu dibaca di awal, karena untuk menghilangkan was-was. Ya. Jadi ini yang paling pokok. Jadi kalau menurut anak-anak, jadi untuk menghilangkan was-was yang kadang datang di tengah kita membaca ini, atau juga datang gangguan. Kalau antum ngaji kan, awal-awalnya semangat itu, fresh gitu. Tapi kalau sudah masuk beberapa ayat, kadang-kadang mulai ngantuk antum. Nah itu kan gangguan. Iya. Jadi ta'awud itu, kalau untuk ta'awud itu makanya di awal itu sudah, kalau antum baca dengan benar di awal itu, insya Allah jaga antum dari gangguan was-was tadi. Nah itu mungkin ada tambahan. Tentang tahu sedikit ya. Nah, kebetulan ini. Tadi untuk ta'awudz kapan kita baca? Kalau untuk kita ini adalah ketika kita jahar basmalah, ketika membaca qiraah dengan jahar gitu, kita ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasaalun. Kita baca ta'awudznya. Kemudian yang kedua, kita membaca ta'awudz itu adalah ketika kita dalam keadaan ta'lim jama'i kayak begini, maka yang membaca satu saja, yang pertama tadi. Yang membaca satu, setelahnya jangan ta'awudz kata para ulama. Suruh sudah langsung yakni baca. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tempat yang kita baca adalah ketika kita putuskan bacaan kita kemudian berbicara tentang hal lain. Misalnya ketika berbicara khusyuk ngaji, kemudian ditanya itu ajimu nopi atau talipudin misalnya gitu kan. Jauh sudah.
larinya sudah. Setelah itu mulai lagi ngaji isti'adzah lagi. Itu tempatnya dibaca apa? Al-isti'adzah itu. Selain itu kemudian tidak dianjurkan. Dan adapun maknanya tentu seperti yang dikatakan tadi, kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita menyelesaikan ibadah kita dengan cara yang benar. Makanya kurang dihayati atau kurang dimaknai kadang-kadang. Begitu orang membaca, dia tidak tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitab. Yang terbayang sudah kapan sadaqallahul lazim? Atau kapan nyampe amanar rasulu bima unzila ilaihim. Yang terbayang ujung-ujungnya, atau kapan dapat 1 juz, dihitung aja. Panjang. Ya kan? Ini tidak khusyuk ini seperti ini. Bisa saja penyebabnya adalah karena dia ini oleh syaitan itu tadi. Maka dia aludu, saya berpegang, saya berlindung ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hakikat dari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Dan lafadznya ada yang a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, a'udzubillah. Yang paling masyhur adalah lafaz yang ada di dalam surat An-Naml, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang paling lafaz yang masyhur. Dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam Hirzul Amani, "Idza aradtal Qur'ana taqra jiharan fasta'idz billahi minasyaitonir rajim ala ma ata fi an-nahl yusran wa intazid li rabbika tanzihan falasta mubashala." Jadi seperti itu. Jadi boleh lafaz yang lain yang sesuai dengan sunnah tentunya. Jangan bikin-bikin sendiri. Ya. Sesuai dengan sunnah, lafaz ta'awudz itu tidak saja a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi seperti yang saya katakan tadi, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu juga lafaz yang warid dari Nabi. Imam Syafi'i mengatakan, kalau Anda tambah pun Anda tidak termasuk orang yang jahil. Tidak termasuk orang yang jahil. Tapi mungkin itu ya, dan waktu kita sudah habis. Ya, waktu kita sudah habis. Saya tutup ini ya, karena sudah habis tadi, kita sepakat sampai jam 10. Sekarang sudah lewat 4 menit Ustaz. Iya. Ya, lewat 4 menit. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ada faedahnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita faedah dari umur kita, ilmu yang bermanfaat dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.